Bab 641. Semua orang melihat bahwa postur Dodge Tomahawk itu perlahan berubah. Ia tetap berdiri di tempatnya, sedikit mencondongkan tubuhnya, tetapi ia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Spider Queen, seolah siap menyerang. Dan tepat di belakang robot putih perak yang rupawan itu, sepasang sayap robot besar dan cantik berbentuk malaikat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui perlahan-lahan terbentang. Saat mereka mengembang, semua sutra laba-laba di sekitarnya terputus tanpa ampun, dan cahaya biru es mengalir di sayapnya, terlihat sangat indah. Itu adalah satu-satunya robot yang mampu lepas landas ke medan pertempuran, dan sayap itu dibuat Nicole dari bahan-bahan yang baru saja ia dapatkan dan ditambahkan ke badan Dodge Tomahawk. Kekerasan material ini dapat menahan benturan apapun di dunia, dan merupakan senjata serangan dan pertahanan terbaik. Dodge Tomahawk itu melaju pelan sambil menatap mata Spider Queen, lalu tanpa berkata apa-apa, ia meninju monster itu. Untuk memikat Nicole ke dalam umpannya, Ratu Laba-Laba sengaja membiarkan Kal melukainya. Tetapi belum pulih sepenuhnya, dan kekuatan tempurnya telah berkurang secara signifikan. Tetapi dia tidak bodoh, mengetahui bahwa bergerak dalam jaring laba-labanya sendiri tidak hanya lebih cepat tetapi juga dapat memberinya lebih banyak waktu hingga lukanya sembuh sepenuhnya. Itu adalah ide yang sempurna, tetapi Nicole langsung menyadarinya. Dia memandang Spider Queen yang melingkari jaring laba-labanya sendiri, lalu menyeringai. Sifat laba-laba membuat mereka tak terkalahkan sampai batas tertentu. Dengan jaring laba-laba tebal yang melindungi dirinya, Ratu Laba-Laba tetap di sana, tenang, kalem, dan terkendali, seolah-olah dia yakin bahwa Nicole tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Nicole melihat Ratu Laba-Laba tidak berkata apa-apa, dia menyeringai dan dengan lembut memberikan perintah. Membakar. Dodge Tomahawk mengangkat satu tangan sehingga telapak tangannya menghadap keluar, lalu dengan jentikan tangannya, ia mengepal dan membentuk laras meriam hitam pekat. Nicole membidik sarang laba-laba di bawah dan tersenyum pada Ratu Laba-Laba. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Detik berikutnya, kobaran api melesat ke arah Ratu Laba-Laba yang masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Ia berdiri di sana, menyaksikan sutra laba-labanya dengan cepat lenyap dalam api yang bersinar biru dan tidak biasa ini, dan tubuh baja besarnya terkelupas lapis demi lapis. Ratu Laba-Laba memandang Nicole, luka di perutnya membuatnya sulit bergerak, jadi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima serangan Nicole. Ketika ia sedang merencanakan sesuatu terhadap Nicole, Nicole juga sedang bersiap untuk menghancurkannya dalam satu gerakan. Api khusus tampaknya memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Alasan Nicole tidak melakukan apapun sebelumnya adalah karena Spider Queen bergerak terlalu cepat. Dia mungkin dapat menyebabkan kerusakan tambahan yang dahsyat saat menggunakan api, dan selain itu, dia khawatir tidak ada cukup bahan yang mudah terbakar untuk menyalakan laba-laba baja tersebut. Dan sekarang, karena Ratu Laba-Laba tidak bergerak, dia punya target yang jelas dan jaring laba-laba yang tebal sebagai katalis terbaik untuk menyalakan api, dia bisa membakarnya langsung ke jiwa. Ratu Laba-Laba menatap Nicole dengan penuh kebencian. Anggota tubuhnya yang bengkak menghilang sedikit demi sedikit, kekuatannya tampak melemah. Ia tidak percaya bahwa ia akan tetap kalah di tangan orang ini, padahal ia mengira ia menang. Deru keputusasaan dan perjuangan tanpa daya adalah kesadaran terakhirnya dalam pertempuran ini. Nicole memandang Spider Queen, yang wujud manusia dijanjikan angsur kembali dalam api. Dibandingkan dengan wujud laba-labanya, dia terlihat sangat lemah. Tapi beginilah seharusnya wujud robot. Nicole memperhatikan saat warna robot itu menetap angsur kembali normal, lalu dia perlahan-lahan menyingkirkan tangannya. Keluarkan dia, katanya. Bab 642. Elijah dan yang lainnya bergegas setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Mereka menyeret Mary, yang nasibnya masih belum diketahui, keluar dari robot, dan menatap Nicole dengan rasa terima kasih yang mendalam di mata mereka. Nicole punya 10.000 cara untuk menghancurkan Ratu Laba-Laba, tapi dia memilih cara yang paling sulit, namun paling efektif untuk menjaga keselamatan Mary. Semua orang memandang Nicole dengan tatapan bingung dan takjub. Dia dan robot modifikasinya terlalu bagus untuk ditandingi. Saat kekacauan itu dibersihkan, Nicole meletakkan robotnya dan berdiri di samping,
memperhatikan saat Mary dibawa kembali ke mansion dengan tandu. Banyak orang berkumpul untuk menanyakan pertanyaan terkait robot. Mereka mengira dia akan kesal, tidak menyangka dia akan dengan sabar menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Semua orang menjadi sangat antusias. Mereka menatap wajah Nicole dengan kekaguman di mata mereka. Nicole berdiri di sana, tidak terlihat aneh. Jared segera muncul dan membantunya menjauhkan kerumunan itu darinya. Nicole butuh istirahat. Kata-kata sederhana seperti itu sangat berarti bagi Nicole. Dia memandang Jared dari belakang dengan senyuman di wajahnya. Tidak lama kemudian, Jared membawa Nicole kembali ke kamar. Dia menarik selimut menutupi Nicole dan menyuruhnya beristirahat, lalu berbalik dan menuju keluar. Nicole meraih tangannya dan memelototinya. "Kemana kamu ingin pergi?" Jared menatapnya dengan tatapan lembut di matanya. Dia membelai rambut Nicole dengan lembut dan berbisik, "Keluarga Ton. Aku perlu bicara dengan mereka." Nicole mengangguk, menatap Jared, dan berbisik, "Hati-hati." Jared menyapanya, lalu dengan lembut mencium keningnya. "Tunggu aku kembali." Sebelum dia bisa pergi, dia mendengar ketukan di pintu. Nicole ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara lemah, "Masuk." Wajah Cal langsung muncul di ambang pintu. Dia memandang Nicole dan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu baik-baik saja?" Nicole menggelengkan kepalanya dan dengan lembut memijat dahinya. "Aku hanya sedikit lelah secara mental, tidak apa-apa." "Ada apa?" Cal memandang Nicole yang tampak tenang dan menghela nafas. "Kamu selalu seperti ini. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tapi kamu memiliki momen yang rentan. Jadi, kenapa kamu tidak mengatakannya?" Nicole memandang Cal. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan ambigu ini, tapi hanya membuang muka. "Apakah Elia mengirimmu?" Cal mengangguk. Karena Nicole tidak menjawab pertanyaannya, wajahnya menjadi gelap sesaat sebelum dia perlahan menjadi tenang. "Dia menyuruhmu untuk berbicara dengan orang-orang itu tentang robotika. Mereka tidak memahaminya dengan baik. Satu hal lagi." "Apa?" Melihat Nicole menatapnya, Cal berhenti dan melanjutkan. Bab 643. Bisakah Anda memberi kami salinan cetak biru Dodge Tomahawk yang dimodifikasi? Tujuan dari kompetisi robotika ini adalah untuk mencapai target Jared, dan dari semua robot, hanya robot Nicole yang mencapai performa puncak, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh robot generasi pertama. Pemikirannya bisa dianggap sebagai robot generasi ketiga. Nicole mengangguk setuju. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, "Dodge Tomahawk tidak direncanakan untuk produksi massal. Saya akan memberikan Anda salinan cetak biru yang disempurnakan setelah penyederhanaan yang tepat. Selain itu, karena bahan dan pengerjaan sayapnya relatif terspesialisasi, maka sulit agar kamu bisa menguasainya, jadi aku akan menghapus desain sayapnya." Ketika dia selesai, dia menatap Cal tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Cal mengangguk. "Ini adalah desain asli Anda, dan Anda berbaik hati memberikannya kepada kami. Saya yakin Anda pasti sudah mempertimbangkan perubahan cetak biru itu dari sudut pandang saya." Nicole memandangnya dan tersenyum. Cal tidak ingin mengganggunya lebih jauh, jadi dia pergi. Saat dia meninggalkan kamar, dia melihat Eber berjalan dan mengetuk pintu Nicole. Jadi dia menghentikannya dan berkata, "Paman Eber, Nicole perlu istirahat." Eber ragu-ragu. Dia hanya ingin meminta maaf kepada Nicole karena tidak mempercayainya pada awalnya, dan karena dia perlu istirahat, menurutnya tidak pantas untuk mengganggunya. Eber berbalik dan berjalan keluar, dan Cal turun bersamanya. Tak satu pun dari mereka berbicara. Tiba-tiba ada keributan di bawah. Cal dan Eber sama-sama mengerutkan kening dan mempercepat langkah mereka ketika mereka mendengar tangisan tajam seorang wanita. Vera dan Mary sudah bangun. Vera memandang Mary yang pucat dan menerjangnya. "Mary, kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu itu ideku, darah dan keringatku. Apa kamu tidak punya rasa malu?" Mary baru saja bangun dan merasakan sakit yang menusuk di otaknya. Jadi dia tidak tertarik untuk berbicara dengan Vera dan hanya ingin mengusirnya. Vera menyayangkan melihat ekspresi kesal Carlyle. Dia melihat sekeliling, dan dalam sekejap, dia melihat Carlyle berjalan ke arahnya. Dia bergegas menghampirinya dan bertanya, "Carlyle,
Apakah kamu ingat saat aku memintamu membantuku melihat cetak biruku ketika Mary menolak fotoku? Dia menolak desainku, tapi menggunakannya. Bukankah itu curang? Cal menoleh ke arah Mary dengan tatapan dingin. Dia memiliki rambut pirang dan mata biru yang sama dengan Mary, tapi dia tidak menunjukkan sikap pilih kasih atau rasa kasihan padanya. Bibi Mary, apa benar yang dikatakan Vera? Mary kini seperti singa betina yang sedang marah. Jika bukan karena kelemahan fisiknya, dia akan menerkam dan menggigit mereka berdua, dan tidak akan mendengarkan pertanyaan Cal, apalagi menjawabnya. Saat itu, sebuah suara datang dari atas. Gen binatang itu terlalu mempengaruhinya, dan dia tidak akan dapat berkomunikasi dengan kita secara normal untuk sementara waktu. Bahkan jika dia pulih, kemungkinan besar akan ada banyak gejala sisa. Rasa haus darah, mudah tersinggung, dan kasar sangat mungkin terjadi. Vera memandang Mary dengan mulut terbuka. Dia melewatkan duel terakhir karena pingsan, dan hanya mendengar robot Mary telah berubah menjadi binatang buas. Namun dia ingat bahwa dia tidak mendesainnya seperti itu. Khawatir Elijah akan meminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi pada Mary karena cetak biru yang direncanakannya, Vera segera menutup mulutnya dan diam-diam menatap Mary, yang wajahnya pucat dan mengerikan. Tiba-tiba Mary menatapnya dengan kebencian di matanya. Itu dia. Mary menunjuk ke arah Vera. Dialah yang merancang robot itu. Saya akui saya meniru idenya, tapi saya tidak pernah menyangka robot itu akan menimbulkan akibat seperti itu. Bab 644. Vera menatap Mary dengan polos. Ia sama sekali tidak menduga Mary akan terbangun saat ini atau Mary akan melimpahkan kesalahan sepenuhnya padanya. Alih-alih marah, dia malah mencibir dengan dingin. Alasan desain saya disebut Ratu Laba-Laba adalah karena desain baju sirahnya yang luar biasa dan juga untuk menonjolkan keindahan tambahan pada baju sirahnya. Saya tidak pernah mengatakan Anda dapat menambahkan inti saraf seekor laba-laba. Selamat menatap Vera di hadapannya dengan kepala yang pusing sambil berkedip. Sudahlah, berhentilah berpura-pura. Kaulah yang memutar aku. Elijah menatap kedua orang di hadapannya, rasa dingin melintas di matanya. Cukup. Jarang sekali tuan rumah mengeluarkan suara semarah itu. Keduanya langsung membeku dan menutup mulut mereka. Selamat menatap kakaknya dengan tak percaya lalu dia meninggikan suaranya dan bertanya. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Elijah menatapnya dengan dingin. Karena hubungan darah mereka, dia tidak asal menembaknya, dan sekarang dia menyatakannya seolah-olah dia benar. Apa yang menerima keyakinan itu? Melihat Vera menggerakkan mulutnya, dan keduanya berbisik lagi, Elijah berkata dengan agak tenang. Selamat, kembalilah ke kamarmu dan tinggallah di sana sampai aku memberi perintah. Mary tetap menantang dan memanfaatkan waktu saat semua orang ingin pergi. Ia bertanya kepada Elijah mengapa ia berpihak pada orang luar, namun saat melihat raut wajah Elijah yang dingin, nada suaranya tanpa sadar melunak. Kakak, kenapa kakak hanya menghukumku? Apa salahku? Elijah menatapnya dengan dingin saat dia melihat adik kecilnya yang selalu dia banggakan itu dan berkata, karena kamu sudah bangun, seharusnya kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah melanggar aturan paling ketat dari keluarga Turman. Kalau bukan karena kemungkinan pikiranmu terinfeksi, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu kembali. Apa? Mary langsung panik. Dia tahu bahwa wujud binatangnya melewati batas-batas keluarga Turman. Namun, dengan keunggulan yang aku miliki, mereka seharusnya tidak begitu kasar terhadapku. Melihat Mary yang tidak menyesal, Elijah dapat melihat ketakutan yang akan diasingkan dari keluarga di matanya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia menatap Mary sambil berkata perlahan. Kamu harus tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Selamat menatap punggung Elijah sambil menyaksikan dengan rasa tidak percaya. Kakak, apa maksudmu? Elijah tidak berbalik saat dia perlahan berjalan keluar, namun suaranya dingin dan menusuk telinga Mary. Saat lukamu sembuh, minta maaf pada Nicole, lalu kau boleh meninggalkan keluarga Turman. Mata Mary terbelalak saat ia ingin bangkit dan mengejar Elijah, namun tenaganya habis dan ia hanya duduk di sana. Sesaat kemudian,
Dia mendongak dengan mata memerah. Bab 645. Nicole, wanita itu. Karena dialah aku berakhir seperti ini. Aku tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Di seberang sana, Simon mendarat setelah menerima telepon dari Rain. Menatap kekacauan di hadapannya, dia menoleh ke arah Rain dengan heran, hanya untuk mendapati rambut merah Rain telah hilang seolah-olah dia telah diledakkan oleh sesuatu. Melihat Simon yang terkejut, Rain tidak lagi menunjukkan ekspresi angkuh dan sombong. Setelah melakukan serangkaian umpatan, dia berjalan mendekat dan mencengkeram kerah baju Simon sambil berteriak. Bajingan, beraninya kau menipuku dengan cetak biru palsu. Karena dicengkeram, muka Simon berubah menjadi hijau karena dia sedikit tercekik. Dia kemudian menatap wajah Rain yang bengkok sambil berteriak dengan sangat susah payah. Ada apa kamu? Baiklah aku. Rain menatap wajah jelek itu dan mencibir. Aku tidak menyangka kau akan berani menipuku. Apa kau tidak takut aku akan memberkan perbuatanmu? Simon menjadi takut setengah mati oleh pandangan Rain yang mengancam saat dia memandangnya dan berkata dengan takut, tidak, aku tidak melakukannya. Rain menyalakan dan melemparkan Simon ke samping sambil mendesis. Lebih baik kau. Ekspresi wajah Rain bagaikan ular berbisa yang mendesis, dan Simon mengingatnya. Dia kemudian memperhatikan keadaan Rain yang membeku dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ekspresi membeku. Apa yang baru saja kamu katakan? Rain merapikan kemejanya sambil menatap Simon tanpa ekspresi. Namun, nadanya dingin. Kalau begitu, ikutlah denganku. Kalau kau berani. Sambil berkata demikian, dia bangkit dan berjalan menuju taman belakang villa. Simon menggertakkan giginya. Berpikir mobile armor miliknya sendiri, dia masih mengikuti Rain. Akan tetapi, saat mereka baru saja memasuki villa itu, mereka mendengar ledakan dahsyat dan teriakan. Kejadian itu hampir membekukan darah. Mata Rain terkejut saat mendengar suara itu dan segera melakukan konstruksi menuju sumber ledakan. Simon mendekat dari dekat, tetapi terpana oleh pemandangan di hadapannya. Semua pengawal Rain berada di taman belakang saat mereka menunggu dalam formasi. Mendengar raungan binatang buas di depannya, Simon mendongak dan melihat monster logam besar. Dia begitu takut hingga kehilangan kemampuan berpikirnya sejenak. Apa itu? Monster itu tingginya setidaknya 3 lantai, dan menutupi logam. Monster itu tampak marah oleh tembakan yang terus-menerus saat ia mengumpulkan sekelompok pengawal dan membanting mereka ke tanah. Seketika, serangkaian teriakan dan ratapan terdengar. Para penjaga yang tersisa di pintu gemetar melihat pemandangan itu. Melihat mereka yang ada di depan hampir semuanya mati, Rain pengganti tangannya untuk memerintahkan mereka maju. Kelompok itu saling berpandangan, lalu semuanya melemparkan senjata ke samping saat mereka dengan panik berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Rain mengumpat mereka sambil mengambil salah satu senapan mesin ringan MP5 yang terlempar ke samping dan menyemprotkannya ke monster itu dari pelarian. Melihat bayangan di hadapannya, Simon begitu takut hingga ia ingin melarikan diri. Namun Rain menyeretnya dan berkata dengan kesal. Kau ingin lari? Ini adalah hal yang kita bangun dengan cetak birumu, dan sekarang setelah itu membunuh hampir semua orangku, kau sekarang tahu rasa takut dan ingin lari. Keluarga Ton sudah tamat, jadi lebih baik kau keluar dari sana dan menghancurkan mereka. Aku untuk percaya bahwa aku tidak bisa menghadapi monster ini. Ketika Simon mendengar bahwa kengerian ini adalah benda yang tercipta dari cetakan biru yang dimilikinya, dia berdiri di sana dengan tercengang. Baru ketika sebuah model granat lama dijejalkan ke tangan, dia sadar kembali. Dia segera melemparkannya seperti kentang panas dan berteriak. Bab 646. Omong kosong. Tidak ada masalah dengan cetak biruku. Kau tidak membiarkanku mengawasi pekerjaan yang menyebabkan ini. Ingat semua mobile armor yang kau buat sebelumnya. Semuanya sampah. Kau pikir aku senang padamu. Jika kau ingin mati, mati saja. Rain menatap Simon di hadapannya sambil mencibir. Tangan kirinya memegang senapan mesin ringan yang lumayan berat, dan tangan mengeluarkan pistol lain yang entah dari mana. Dia lalu dengan cepat menekannya ke dahi Simon sambil mendesis. Kamu mau pergi atau tidak? Leher Simon menegangkan. Ia ingin berkata tidak, tetapi dengan pistol Rain yang menempel di kepalanya,
ia langsung mengalah. Aku pergi, oke. Baru saat itulah Rain mengangguk puas. Ya, siapa yang membuat kekacauan, dialah yang membersihkan kekacauan itu. Sekarang pergilah. Lempar granat itu ke tempat yang bisa mencakupnya. Jika kau kembali hidup-hidup, aku pasti akan menemukan cara untuk menjadikanmu pemimpin keluarga Turman. Pada titik ini, Simon tidak pernah menyesali kerjasamanya dengan Rain lebih dari sekarang. Namun tidak ada jalan kembali. Laras senjata di dahi sedingin es dan menakutkan, seolah ada sesuatu yang meniupkan angin dingin ke dalam jantung. Jadi, dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Simon menggertakkan giginya dan berkata, kau sudah menyatakan. Jika aku bisa menghadapi monster ini, kau akan menjadikan aku penguasa keluarga Turman tanpa syarat apapun. Rain tidak sabar dengan upaya yang berulang untuk konfirmasi dan segera mengirim Simon ke zona pertempuran. Simon berbalik dan hanya melihat ujung hitam laras senjata menunjuk ke arahnya saat Rain menutupi kepalanya dan mendesis. Sekarang, Simon tidak punya cara lain saat dia perlahan berjalan maju. Hampir 100 pengawal telah tercabik-cabik oleh monster itu, dengan hanya 5 atau 6 yang tersisa di tanah sambil terengah-engah. Mereka hanya bisa menyaksikan monster yang mengancam itu berjalan ke arah mereka memilih demi memilih, matanya berkilau karena haus darah. Tidak, Simon menyaksikan pengawal dengan kaki patah itu diinjak-injak sampai mati oleh monster itu. Monster itu bahkan menginjak-injak tubuhnya dengan kaki logamnya. Merasa bahwa mainan-mainan yang tidak berguna ini tidak lagi menyenangkan, monster itu berputar dan menatap Simon yang gemetar dengan penuh ketertarikan. Melihat monster itu sudah berjalan ke arahnya, kaki Simon lemas dan ia jatuh lemas ke tanah, sambil memegangi kepalanya dan gemetar. Rain berteriak tidak sabar kepada Simon agar menarik peniti, tetapi Simon hanya membenamkan kepalanya di antara lengan seperti burung unta, seolah-olah tidak melihat monster itu akan membuatnya kurang takut. Rain mengumpat keras. Melihat monster itu hendak menangkap Simon, dia segera mengeluarkan senjatanya dan menembaknya. Aliran peluru berhasil menarik perhatian monster itu. Bagaimanapun, dia lebih menyukai mangsa yang lebih hidup, jadi dia segera melemparkan Simon yang tertegun ke samping dan meluncur menuju Rain. Rain tidak pernah meninggalkan posisi yang telah disiapkannya sejak tadi dan tidak tahu seberapa cepat monster itu bisa bergerak. Dia menggertakkan giginya saat dia mengutuk Simon 100 kali di dalam hatinya. Sampah tak berguna ini. Kalau bukan karena cetak birunya, aku tidak akan menciptakan monster ini. Jika dia tidak kehilangan kesempatan terbaik untuk mengumpulkan monster itu, aku tidak akan repot-repot menyelamatkannya. Aku seharusnya membiarkan dia mati saja. Kilatan kejam melintas di mata Rain saat dia membiarkan monster itu berputar-putar di taman belakang yang luas. Saat dia berlari kencang, kekuatannya segera terkuras. Tepat pada saat itu, dia melihat Simon masih berlutut di sana, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Dia segera berlari mendekat sambil berteriak, "Simon, minggir." Simon tanpa sadar mendongak dan melihat Rain berlari ke arah monster di belakangnya. Dia menjerit tak terkendali saat dia berlari dan mencoba bangkit untuk berlari. Bab 647. Melihat monster itu jelas-jelas tertarik oleh teriakan Simon, ekspresi bahagia muncul di matanya. Rain segera mencoba membuat jarak antara dia dan Simon, dan monster itu harus kembali ke mangsa yang lebih mudah. Benar saja, monster itu sekali lagi mengubah targetnya dan menyerang Simon. Simon lambat dan sangat lambat. Dia terengah-engah saat berlari untuk menyelamatkan dirinya, tetapi monster itu semakin dekat dengannya. Dia bisa mendengarnya di belakangnya saat dia jatuh ke tanah dan dengan tenang menunggu kematiannya. Namun, pada saat itu juga, ledakan tembakan yang mengerikan tiba-tiba terdengar, menghantam tanah di belakang Simon dan menghentikan monster itu. Rain memandang pria di depan pintu dengan secercah kegembiraan di matanya. "Sliver, kamu akhirnya sampai di sini." Simon juga berbalik. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa yang berdiri di depannya adalah sebuah tim berseragam militer biasa. Jumlah mereka cukup banyak, setidaknya 1 resimen, dan mereka datang dengan persiapan. Mendengar perkataan Rain, dia menoleh ke belakang dengan tidak percaya dan segera menyadari bahwa semua orang ini dipanggil olehnya.
Bagaimana Rain bisa menghubungi Federal? Ekspresi Simon berubah muram saat dia menatap ke arah Rain dan mendesis, dasar bajingan. Kamu berbohong padaku. Kamu bersekongkol dengan partai antar benua. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah Rain saat dia melihat para prajurit mulai mencegat dan mengalahkan monster itu dengan tertib. Dia kemudian bangkit dan dengan santai berjalan menuju Slifer, tidak lupa memberikan bayangan pada Simon saat dia berjalan. Beberapa kata manis, kamu jatuh seperti itu. Siapa yang harus disalahkan? Rain berjalan ke sisi Slifer dan meludahi Simon dengan nada menghina. Persyaratan Federal jauh lebih baik daripada persyaratan Anda. Lihat kekacauan yang Anda buat untuk saya, dan Anda masih berani menyimpan dendam terhadap saya. Ini adalah sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Rain memandang pria di sampingnya dengan heran. Ekspresi Slifer dingin, bercampur dengan sedikit amarah. Mata peraknya seakan menahan amarah yang meluap-luap, kekesalan dan rasa jijik yang meluap-luap. Lihat saja apa yang telah kamu buat untukku. Kamu bilang kamu punya cetak birunya, dan kamu bilang padaku kamu bisa mendapatkan semua mobile armor milik keluarga Thurman. Dari apa yang kamu lihat, kamu benar-benar bodoh, bahkan lebih bodoh dari dia. Wajah Rain menegang saat senyuman di wajahnya menghilang. Ekspresinya menjadi tanpa ekspresi saat dia berkata, saya rasa saya telah melakukan yang terbaik. Ketika Slifer mendengar itu, dia mendengus. Kotoran, betapapun halusnya, tetaplah kotoran. Rain tidak banyak bicara dan dengan marah dia menghantamkan tinjunya ke dinding dan berbalik untuk melihat pertempuran di depannya. Bab 648. Slifer juga melihat betapa monster itu kebal terhadap kerusakan. Bahkan semburan timah pun hanya dapat menggetarkan baju besinya dan tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Sebaliknya, setiap kali monster itu mencengkeram atau menginjak, sekelompok besar monster akan tumbang dan tak berdaya melawan. Ekspresi wajah Slifer berubah semakin cemberut. Jika seperti ini terus, lupakan satu resimen pun. Bahkan satu pasukan pun mungkin tidak akan mampu menghadapi monster ini. Melihat pasukan Federal hampir musnah, ekspresi ketakutan muncul di mata Simon. Ia yang mengira dirinya telah diselamatkan, tenggelam dalam keputusasaan yang lebih dalam, dan ia berbalik untuk melarikan diri keluar. Kali ini, Rain tidak menghentikannya. Ekspresinya pun berubah muram, dan secerca ketakutan muncul di matanya, ingin melarikan diri. Slifer menatap monster logam yang tampaknya tidak mengenal lelah itu dan mengerutkan kening. Namun, dia jauh lebih tenang daripada keduanya saat dia berbalik ke arah Simon dan bertanya dengan dingin. Kamu seorang Thurman. Kamu seharusnya tahu apa kelemahannya, kan? Alur pemikiran Slifer adalah bahwa ia perlu menemukan dan menyerang kelemahannya, atau manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan mesin dalam pertempuran bergilir. Namun Simon menggelengkan kepalanya. Saya baru mengerjakan mobile armor generasi kedua. Saya sama sekali tidak tahu apa prinsip pengoperasian unit ini. Mendengar ini, Slifer sedikit marah. Tidak heran kedudukan Simon dalam keluarga Thurman begitu rendah. Dia tidak tahu apa-apa, dia juga tidak memikirkan apapun. Neraka akan membeku sebelum dia bisa memperbaiki mesinnya. Sambil memikirkan hal itu, dia melotot ke arah Simon sebelum mengeluarkan walkie-talkie-nya. Ia berkata kepada orang-orang di depannya, siapapun yang masih bisa bergerak, mundurlah. Dia lalu memandang Rain dan Simon di hadapannya saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ketika dia mendapat pesan SOS dari Rain, dia tidak menyangka monster itu sekuat itu, dan sekarang pada tahap ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika aku harus menarik kembali pasukanku, aku masih butuh seseorang untuk menghentikan monster itu. Memikirkan hal ini, dia mencengkeram kedua lelaki di sampingnya, dan lengannya yang kuat meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia menatap keduanya lalu melemparkan mereka ke arah monster itu. Simon tidak berteriak, tetapi Rain sebaliknya, meledak dalam omelan. Mereka dilemparkan ke sisi monster itu, dan ketika prajurit yang tersisa melihat apa yang terjadi, mereka dengan hati-hati mundur setelah mendapat kabar dari komandan mereka. Baik Simon maupun Rain sekali lagi menjadi target utama monster itu. Keduanya memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka menatap dengan kesal ke arah Slifer, yang melemparkan mereka.
Namun, yang terakhir tampak sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia menatap kedua orang yang tidak berguna itu untuk terakhir kalinya dan membawa sisa separuh anak buahnya, lalu pergi. Keputusasaan membanjiri mata Simon saat telapak tangan besar yang berdarah itu sudah terulur ke arahnya. Rain menendangnya sambil berteriak, "Apa yang kau lakukan di sana? Lari, sialan." Sambil berkata demikian, dia bergegas berlari menuju pintu di kejauhan. Simon, yang bersemangat setelah tendangan itu, bangkit. Melihat serangannya meleset, monster itu pun menyerbu ke arah mereka dengan marah. Rain menarik gagang pintu dan berteriak, "Ke sini, cepat!" Simon berlari sekuat tenaga, dan saat hendak mencapai pintu, dia melihat ekspresi Rain berubah. Dia menggoyangkan kenop pintu di tangannya dengan tak percaya saat matanya melebar lalu mengendur. Pintunya terkunci. Bab 649. Mereka berdua kelelahan, dan satu-satunya jalan keluar mereka terkunci, karena monster itu semakin mendekat di belakang mereka. Seperti yang diharapkan dari Slifer, dia tidak bermaksud membiarkan mereka hidup. Lagi pula, dia mewakili federasi, dan kepentingan Partai Interkontinental merupakan yang paling utama. Simon dan Rain tidak hanya membantu berduka dengan keluarga Thurman dan grup J.J. Johnston, tetapi sebaliknya, mereka menyebabkan dia kehilangan banyak orang, belum lagi kekejaman ini. Masalah demi masalah terus berlanjut, masing-masingnya sangat besar dan tentu saja Slifer ingin mereka mati. Keduanya mendengar suara monster yang berjalan dengan susah payah di belakang mereka dan melihat bahwa monster itu hanya berjarak beberapa meter dari mereka, sehingga mata mereka tertutup. Mereka sudah baikan. Mata Rain merah saat dia menamparkan bahu Simon. Tak ada lagi nada aneh dalam suara saat ratapan menggantikannya. "Aku tidak pernah menyangka akan mati bersamamu." Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Ketika aku masih muda, aku berpikir bahwa aku harus membesarkan keluarga Thurman dan menjadi kepala keluarga yang baru. Sekarang tampaknya menjadi kepala keluarga yang baru agak tidak ada gunanya. Jauh lebih menarik untuk hidup." Petik 2. Simon menatap Rain dengan kelelahan sambil mencibir. "Tak ada yang perlu disesali jika bajingan sepertimu meninggal." Rain mengangkat bahu dan tertawa, rambut merahnya berlumuran darah, namun karena kesamaan warnanya, orang tidak dapat membedakannya dari jauh. "Mungkin, tapi kamu tidak lebih baik." Mesin monster itu telah berlari di depan mereka, layarnya kacau saat ia mengulurkan tangan untuk menangkap dua nyamuk itu sebelum menghancurkan mereka. Simon dengan takut menatap tangan besar mekanis itu yang masih berdarah dan segera menutup matanya sambil menunggu kematian tiba. Pada saat itu, suara pintu terbuka terdengar di samping mereka. Kedua lelaki di pintu segera bersemangat dan bermerek ke samping. Tak lama kemudian, pintu ditendang hingga terbuka dan muncullah seorang laki-laki yang tidak diduga akan dilihatnya. J. Jared Johnston. Mata Rain terbelalak saat ia menatap pria berpakaian hitam dan malas di hadapannya. Yang terakhir tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya saat dia membuka mata dan menatap monster yang berhenti karena kejadian yang tiba-tiba. Sekelompok orang di belakangnya berjalan terlalu lambat seperti Janus, dan seorang pria lain dengan mata biru istimewa berdiri di garis depan. Ketika mereka melihat apa yang ada di belakang kelompok itu, Rain dan Simon tercengang. Orang yang ditahan oleh anak buah Jared tidak lain adalah Slifer, yang telah menggunakan mereka sebagai umpan untuk melarikan diri dan bahkan mengunci pintu. Semua prajuritnya tampaknya telah menyerahkan senjata mereka saat mereka putus asa mengikuti di belakang kelompok itu. Ekspresi malu tampak di mata Slifer saat dia melotot ke arah laki-laki malas berpakaian hitam itu, api seakan menyembur keluar dari matanya. Jared Johnston. Terakhir kali Rain gagal membunuh, dan Slifer telah mencoba membunuh pria ini beberapa kali lagi, namun dia berhasil menghindari semua percobaan. Bab 650. Orang-orang di bawah komando Jared telah menyerangnya dengan cara yang tidak dapat dilihatnya dan melucuti senjatanya tanpa suara, dan kemudian menggunakan senjatanya sendiri untuk melawannya. Saat Slifer mengingat apa yang terjadi sebelumnya, matanya berkerut karena ia ingin mencabik-cabik Jared. "Aku akan membunuhmu. Catatlah kata-kataku." Dia telah membawa begitu banyak orang, namun dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Jared.
Selain saat terakhir kali dia hampir membunuh pria kuat ini, untuk membuat dia membayar atas kekuatan yang dimilikinya, Janus dapat melihat apa yang dipikirkan Slifer dan menendang punggungnya sambil mendesis dingin. Sudah berapa tahun kau merencanakan dan berkomplot melawan grup JJ Johnston? Apakah kau pernah berhasil? Slifer menatap Janus dengan menyalin di matanya yang dingin. Berhentilah bercanda. Tanpa es, kalian semua akan mati. Rain pun berpikiran sama sambil menatap Jared dengan pandangan cemburu dan kesal. Janus sedikit mengernyit karena dia tidak sabar dengan kepadatan itu. Ia memutar rambutnya sambil berkata, kalian benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Aku sudah memasang pengintai satelit hari itu, dan kami menempatkan orang-orang di setiap tempat yang kalian pikir telah kalian tempati. Selain itu, kami sudah lama membekukan bilik selain ruangan menembak jitu kalian. Bahkan jika mereka bisa menembak, jaring pengaman udara kami akan tetap mencegat tembakan itu. Helikopter-helikopter kami yang akan menghadapi para penembak jitu itu disiagakan sejauh 1 kilometer, dan bukan hanya itu, villa-villa di sekitarnya juga ditempati oleh orang-orang kami, dan kami memasang bahan peledak di sana. Jika diaktifkan, kami bisa saja mengumpulkan kalian semua ke ujung. Dengan semua ini, apakah kamu bisa melakukan sesuatu terhadap bos kita? Ekspresi wajah Rain dan Slifer berubah. Mereka mengamati laki-laki yang berjalan santai ke arah monster itu dan menghadapinya dalam diam dengan ekspresi ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Bahkan Simon pun tercengang. Ia tidak tahu hal seperti itu telah terjadi, tetapi mendengar uraian Janus saja sudah cukup membuatnya merinding. Pria ini, dia sangat kuat. Sungguh menakutkan. Baik Slifer maupun Rain lebih banyak berhubungan dengannya, dan mereka tahu seperti apa Jared hari itu. Jared telah membuat persiapan semacam itu, namun dia masih menahan diri, menunggu kami dengan gembira mengungkapkan motifnya dan memprovokasi kami dengan mengabaikan ancaman kami. Itu semua untuk melihat kejutan macam apa, yang telah kami siapkan untuknya dan apakah ada yang akan melebihi harapannya. Petik 2. Memikirkan hal ini, mereka tercengang. Apa perencanaan dan pengerahan yang mendalam ini? Mereka telah menyiapkan jaring yang mereka pikir sempurna untuk menangkapnya. Namun Jared bagaikan lautan luas yang sia-sia tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menangkapnya, dan ia bahkan tidak mau repot-repot memicu gelombang untuk menenggelamkan perahu kecil yang mereka banggakan. Oh benar juga, aku lupa memperbaikinya.